Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 kelas 4C jurusan Teknik Keperawatan Anestesiologi akan melakukan penyuluhan tentang edukasi pencegahan COVID-19 berbasis video belajar yang diampu oleh dosen Pak Madio Reto NS. Di sini materi kami memiliki 2 materi. Yang pertama ada Gabriel Christian Barus dan yang kedua ada Haris Abdurrahman Anwar. Sebelum kita masuk kepada materi, kami akan menayangkan video kepada teman-teman. Kami mohon untuk disimak ya. Sebentar ya teman-teman, ini ada sedikit kendala videonya. Ini suaranya tidak ada, sebentar ya. Oke Kak. Siap.
Mana Kak? Nggak jelas Kak suaranya. Dari video tadi, ada beberapa materi yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh pemateri kita. Untuk pemateri pertama, Gabriel Christian Marus, kami persilahkan. Buat teman-teman sekalian sebentar ya. Oke Kak Gabriel. Kok nggak pakai masker Kak? Udah swab antigen Kak Anjari. Bisa tunjukkan suratnya? Di kos Anjari. Udah dia?
Selamat siang teman-teman. Siang. Siang, Ora. Gabriel. Siang, Kak Gabriel. Saya Gabriel Kristinus selaku pemateri ingin menyampaikan hasil kerja kami yang berjudul Edukasi Pencegahan COVID-19 berbasis video bagi remaja. Next, bos. Di sini kami akan menyampaikan beberapa bagian. Yang pertama ada definisi COVID-19, yang kedua ada etiologi COVID-19, yang ketiga ada faktor risiko COVID-19, yang keempat gejala COVID-19, dan yang kelima pencegahan COVID-19. Yang pertama, definisi. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Etiologi. Virologi. SARS-CoV-2 merupakan virus yang mengandung genom single stranded RNA yang positif. Struktur protein utama SARS-CoV-2 adalah protein nukleokapsid atau N, protein matriks atau M, glycoprotein spike atau S, protein envelope atau S, terhubung protein aksesoris lainnya. Transmisi virus COVID-19. Transmisi antar manusia dapat terjadi melalui droplet yang dikeluarkan saat individu yang terinfeksi batu atau bersin pada jarak kurang lebih 2 meter. Droplet yang hingga pada mulut atau hidung dapat terinhalasi ke paru-paru dan menyebabkan infeksi. Faktor risiko terkena COVID-19. Usia lebih dari 40 tahun, pasien imunokompromis, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit ganasan, dan penyakit kardiovaskular. Faktor risiko: penyakit paru obstruktif kronis, yang kedua disfungsi koagulasi dan organ, yang ketiga wanita hamil, yang keempat neutrofilia, yang kelima riwayat kejadian konfirmasi COVID-19 dan kontak langsung terhadap pasien yang sudah dikonfirmasi COVID-19. Untuk yang selanjutnya ada gejala. Yang pertama ditandai dengan demam dan diare, sesak nafas, sakit kepala dan batuk kering, ruam di kulit, hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium rasa. Yang terakhir konjungtivitis. Pencegahan. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Yang keempat, mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang kelima, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat.
Selanjutnya, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Nah, itu dia tadi penjabaran materi dari pemateri kita. Selanjutnya, masih ada beberapa video yang akan kami sampaikan untuk memperjelas materi yang disampaikan oleh teman-teman kami. Mana Kak? Ditunggu sebentar ya, Kak, sebentar. Mulai dari sini, ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan Oke, Kak. baik secara langsung atau waktu kita kena percikan yang darat hingga percikan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, bakteri corona ini materi ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah, virus corona itu ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu dia nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan memblorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun bebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk menipu sistem tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi sel bakal virus. Sel yang sudah terinfeksi dan diyakini selanjutnya akan terinfeksi dan dibunuh dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona di dalam hitungan hari aja udah ada jutaan sangat virus corona. Paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Ternyata mimpi buruknya ada setelah mimpi buruknya ada setelah. Ya, ketika virusnya udah menurunkan paru-paru kita, sistem imun kita bakalan merespon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke polisi jadi berharap. Suaranya Kak nggak jelas. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi infeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini yang tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan
sesat baru. Disinilah virus yang punya 3 bagian itu. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan didorong masuk ke dalam tubuh kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker itu bebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan di-hack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh virus. Ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menemukan paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Virus corona jadi burungnya di pekan Tuhan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau begitu efeknya bisa kena keadaan paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak tahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya berangsur kritis. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar tetap sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking. Itulah video yang dapat kami tampilkan. Untuk teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Di sini kami membuka sesi tanya jawab 3 pertanyaan, hanya untuk 3 pertanyaan ya. Iya Kak, banyak Kak. Ya Kak. Persilakan, tadi siapa yang ingin bertanya? Iya, nanya Kak. Iya, silakan. Vaksin corona digunakan, apakah benar itu bisa mencegah seutuhnya untuk menghilangkan corona atau membatasi corona, mencegah corona? Apakah sudah vaksin tapi masih bisa kena? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apakah vaksin corona itu dapat menghilangkan virus corona sepenuhnya ya? Seperti itu ya? Ya, betul Kak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang lain, apakah ada pertanyaan yang lain? Teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya selagi kami mencari jawaban dari Mbak yang tadi bertanya? Bentar Kak, lagi mikir. Ya, ditunggu ya, Kak.
Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nurul. Jadi vaksin sebenarnya adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem imun untuk lebih kebal dari virus corona. Bukan berarti nggak bisa kena, tapi mungkin bisa kena, tapi gejalanya lebih ringan. Jadi pada intinya vaksin itu untuk menangkal atau memperkuat sistem imun kita. Bagaimana Nurul? Nanya lagi Kak. Kakak pernah tahu nggak kalau misalnya ada yang sudah divaksin tetapi tetap meninggal karena corona? Terima kasih. Sejauh ini pernah tahu nggak? Makasih Kak. Ya, jadi saya pernah mendengar yang udah vaksin terus meninggal. Itu kakak udah tahu beritanya nggak? Mungkin itu orangnya punya penyakit bawaan, paru-paru atau gimana? Jadi kan kalau corona ini, kalau untuk kita misalnya yang masih muda-muda yang belum ada bawaan, sebenarnya virus itu kayak biasa aja sebenarnya. Karena saya punya teman juga yang COVID kan. Jadi itu dia nggak punya gejala apa-apa, tapi waktu di swab dia positif. Jadi mungkin yang divaksin itu udah punya penyakit bawaan, jadi ya vaksinnya nggak bekerja secara maksimal. Jadi vaksin Gimana, Kak menurut Nurul? Kakak penting nggak Kak? Terus kalau misalkan ada orang yang nggak mau vaksin, tanggapan Kakak apa? Ya menurut saya penting, nggak ada salahnya juga kan kalau divaksin. Kan udah diakui Dinas Menteri Kesehatan, di sah MUI. Jadi kan nggak ada salahnya sebenarnya, dan nggak ada ruginya juga kalau kita divaksin. Apalagi kan gratis divaksin. Gimana Kak Nurul, ada yang lain? Udah Kak, Yang udah. jelas? Terima kasih Kak Nurul. Apakah teman-teman sekalian masih ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas dari materi yang akan disampaikan? Kak, izin bertanya. Silakan untuk bertanya kepada Muhammad Aldi Effendi. Yep. Bagaimana peran kita sebagai seorang mahasiswa dalam upaya pencegahan COVID? Bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa untuk mencegah COVID-19, begitu ya? Ya, benar sekali, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar kita diskusikan dulu ya untuk jawabannya. Iya Kak, makasih. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Saya Kak ingin bertanya. Saya Kak ingin bertanya. Ya, ya Kak, silakan. Kenapa jika kita sudah terkena COVID-19 itu bisa terkena lagi berkali-kali, kayak seperti 2 kali atau 3 kali, itu bagaimana kondisi tubuh kita bisa sampai terkena lagi gitu Kak? Apakah
apakah virusnya berubah atau bagaimana sehingga tubuh kita tuh Bagaimana Kak? Tadi pertanyaannya masih kurang jelas. Iya, kurang jelas tadi. Halo Kak Diva Amanda, bisa diulangi pertanyaannya? ya saya ulangi ya Kak ya. Kenapa tubuh kita itu bisa terkena COVID berkali-kali? Apakah bahkan lebih dari satu kali gitu? Apakah virus dalam tubuh kita itu berubah sehingga kita terkena kembali atau bagaimana Kak? Sehingga kondisi tubuh kita itu bisa responnya itu kayak berkali-kali kena, tapi juga gimana ya? Kenapa kok masih terkena gitu Kak? Oh iya Kak, jadi intinya kenapa tubuh kita tuh ada beberapa orang yang sudah pernah terkena COVID tapi terkena lagi gitu ya Kak? Iya. Iya, padahal kan di dalam tubuh kita itu ada namanya sel yang dapat mengenali sel memori yang dapat mengenali virus. Apakah jika dia terkena berkali-kali, apakah virusnya yang berubah atau gimana terhadap tubuh kita? Terima kasih. Sebentar ya Kak untuk jawabannya, kita diskusikan dulu ya. Assalamualaikum, di sini saya izin bertanya. Iya, kepada Kak Puan, silakan. Pertanyaannya begini, Kak. Bagaimanakah pendapat Kakak mengenai upaya dan dari kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani COVID ini? Apakah menurut Kakak sudah efektif? Apakah sudah efektif atau belum seperti itu, Kak? Bisa dipahami? Baik, ya bisa. Ini maksudnya tanggapan kita sebagai materi, kalau misalnya kebijakan pemerintah tuh udah efektif belum untuk menangani corona, begitu kan? Iya, seperti itu. Apakah, iya, kurang lebihnya Ya. seperti itu, Kak. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih. Untuk sesi pertanyaan kami akan tutup. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan yang pertama tadi ada bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa untuk mencegah penularan virus corona, begitu ya. Kami persilakan kepada Gabriel Christian Barus untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, bisa saya jawab. Pertama, kita pakai masker, terus istirahat cukup, olahraga, minum vitamin, sama cuci tangan. Kalau bisa dipahami, Kak? Dengung, Kak. Sakit tengah. Kepada Mas Irgi, silakan diulangi pertanyaannya tadi, mendengung tidak terdengar. Oh iya, ulangi dulu ya. Pertama-tama kan pakai masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, terus minum vitamin, berolahraga. Udah cukup itu. Apakah bisa dipahami?
Baik, kepada Kak Aldi tadi bisa dipahami jawabannya atau masih ada yang ingin disanggah? Mungkin pertanyaannya dalam lingkup yang lebih luas, bukan ke diri pribadi gitu, Kak. Misalnya kita mengajarkan atau seperti apa gitu. Atau menegur orang, atau peran bagaimana yang harus kita lakukan. Ya, paham. Jadi, kita tuh dalam pencegahan penyebaran virus corona, kita sebagai mahasiswa, kalau misalnya dari diri sendiri ya kita memakai masker. Kalau misalnya untuk jangkauannya lebih luas, bisa seperti yang kami lakukan sekarang, seperti penyuluhan, baik itu kepada anak-anak, remaja, atau dewasa. Dan semisal, kalau misalnya masih ada beberapa warga yang tidak memakai masker keluar, bisa menggunakan bahasa sebaik mungkin dari kita untuk mengingatkan untuk memakai masker, senantiasa mencuci tangan. Seperti itu ya, Kak. Bagaimana, Kak? Apakah bisa dipahami jawabannya? Bisa dipahami, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, Kak. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang bagaimana tanggapan kita, apakah kebijakan dari pemerintah itu sudah efektif untuk pencegahan penularan virus corona. Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami yaitu Gabriel Christian Barus. Pada Gabriel dipersilahkan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan apakah upaya pemerintah sudah efektif untuk menangani COVID-19. Kalau menurut saya dan menurut kami sudah efektif. Tapi kan pemerintah itu menyampaikan upaya-upayanya. Nah, bagaimana cara kita menanggapi upaya yang diberikan pemerintah? Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan ya dari kitanya sendiri yang belum sadar. Kalau dari upaya pemerintah kan sudah memberi saran-saran yang baik. Coba kalau kita patuh, kita ikuti. Mungkin virus corona lebih lambat tersebarnya. Jadi kesimpulannya menurut saya bagaimana pribadi-pribadi untuk sadar melakukan program-program yang diberikan pemerintah. Menurut kami begitu. Gimana Puput atas jawabannya? Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Diva Amanda. Itu kenapa bisa kita terkena virus corona itu sampai berkali-kali, padahal di dalam tubuh ada sebuah sel yang bisa mendeteksi virus, begitu ya, Kak? Baiklah, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami yaitu Mas Gangsar. Pada Mas Gangsar dipersilahkan. Jangan berisik dulu, jangan berisik, aku mau jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Amanda ya. Menurut artikel yang saya baca dari BBC News Indonesia, sistem kekebalan tubuh kita adalah pertahanan tubuh melawan infeksi dan dia terdiri dari dua bagian. Bagian pertama siap dan segera bertindak. Namun pada tubuh kita kan ada sel memori. Nah, sel memori itu berfungsi untuk mengingat adanya virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, namun pada virus corona ini dia tidak spesifik untuk
untuk virus corona ini dia tidak spesifik dan akan belajar dan dia tidak akan belajar dan tidak akan memberi Anda kekebalan tubuh terhadap virus corona tersebut. Jadi sel memori yang ada di dalam tubuh kita itu belum bisa mendeteksi virus corona. Jadi kita bisa terkena berkali-kali. Kurang lebih seperti itu, Kak. Bagaimana Kak dengan jawabannya? Apakah bisa dipahami? Mohon maaf Mas, putus-putus ini sinyalnya. Bisa di bisa dijelaskan. Iya Kak, ya sebentar ya, kita ulangi lagi untuk jawabannya. Penjelasan Mas. Oh iya. Jadi gini ya, Kak. Nah, di dalam tubuh kita itu ada sel memori. Apakah sudah jelas ini suara saya? Bisa didengar, Kak? Halo, Kak Diva. Halo, Kak Diva. Jangan memakai wifi kampus, Kak. Beli paket. Iya Mas, Halo, Kak sekarang Diva. terdengar. Bisa dijelaskan lebih rinci Mas? Ya, ada Mas. Halo, Kak Diva. Iya Mas, gimana Mas? Bisa dijelaskan lebih rinci Mas? Udah. Jadi gini Kak Diva ya. Kenapa tubuh kita bisa terkena virus corona berkali-kali? Menurut artikel yang saya baca dari BBC News Indonesia, itu sel memori yang ada di dalam tubuh kita itu tidak spesifik untuk virus corona. Nah, maka dari itu tubuh kita bisa terkena virus corona berkali-kali. Itu menurut artikel yang saya baca. Seperti itu jawabannya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Gimana Mbak Diva? Kalau misalnya nanti jawabannya masih kurang jelas, kita bisa menjumpai Mbak Diva secara langsung untuk menjelaskan lebih rinci lagi gitu. Gimana Mbak? Sebentar Mbak, pingin kalau misalnya virus ada namanya penolakan. Kan kalau misalnya ada kan di tubuh kita ada sel namanya memori. Biasanya dia tuh kalau kita kena penyakit misalnya batuk nih. Nah, kalau virus masuk kita udah pernah batuk tuh, oh ini virus yang kemarin nih. Ditolak gitu. Tapi kenapa COVID ini bisa terus-terusan tuh? Bisa terus kenapa respon pengolahannya ini nggak bekerja gitu kalau pada COVID ini? Terima kasih. Ya, kalau kakak bilang ada memori untuk mengingat virus-virus itu, yang kakak contohkan batuk kita bisa berkena berkali-kali, flu kita bisa berkena berkali-kali. Sama dengan virus corona ini, ya setiap orang bisa terkena berkali-kali. Gimana Kak Vivi atas jawabannya? Gimana Mbak Diva Manda? Kurang jelas, diulangi sekali lagi. Iya Mas, bisa dimengerti Mas. Iya Mas. Kurang jelas suaranya Mbak Diva Manda. Kurang Mas, ini putus-putus. Jadi gimana sih Mas maksudnya tuh respon penolakan itu nggak bekerja kenapa? Gimana Mbak Diva? Suaranya putus-putus, coba ulangi. Ini Manda yang tadi sinyalnya susah. Dia bisa Oh, sudah keluar ternyata Mbak Diva. Mungkin sudah Saya jelas. pakai ini Mas, saya pakai yang punya Mbak Risma. Soalnya punya saya putus-putus. Mas, Oh, ini Mbak Risma apa Mbak Diva? Mbak Diva, tapi pakai punya Mbak Risma Mas. Saya putus-putus tadi. Mas,
Mas. Ya, gimana? Coba ulangin, kurang jelas juga ini. Ya udah, dari jawaban yang disampaikan Halo, saya Pak. mengerti. Iya, terima kasih atas jawabannya. Enggak apa-apa, Nggak apa-apa, saya sebenarnya nggak ngerti. Yang penting udah kejawab. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Nanti kalau kurang jelas bisa video call Mbak Diva ya. Video call aja. Siap, Mas Gangsar. Ditunggu, Mas Gangsar. Video call-nya. Baiklah, sekian. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami atau penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan atau masih ada beberapa penjelasan yang mengganjal. Kami mohon maaf. Kami sudahi penyuluhan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan lupa